kanan kirimu siapa yang belum hadir? Iya, ada 5 orang ya. Berharap minggu depannya di pertemuan selanjutnya anak-anak ibu bisa hadir semua. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kemarin kita sudah belajar bab 3 ya, berjudul berhati-hati di mana saja. Di situ apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar cara menyeberang jalan dengan benar. Terus kita sudah belajar menggunakan tanda seru. Lalu kita membuat kalimat perintah. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab 4 yang berjudul keluargaku unik. Silakan buka halaman 69. Ya, di pembelajaran tahun ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, melalui membaca, peserta didik dapat membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini pada cerita. Yang kedua, melalui menulis, peserta didik dapat membuat beberapa kalimat berisi informasi menggunakan kata kunci sesuai topik. Yang ketiga, melalui berdiskusi bersama teman, peserta didik dapat melaksanakan kesepakatan giliran bercerita, menanggapi komentar, dan bertanya tentang tugas dan keluarga masing-masing. Nah, coba perhatikan di halaman yang kamu buka. Di situ ada gambar pertama. Apa yang anak-anak lihat di gambar pertama ini? Di situ ada beberapa foto keluarga. Di dalam foto keluarga tersebut ada beberapa panggilan kepada orang tua. Seperti di foto yang pertama, di situ dipanggil ada panggilan ayah, mama, ada juga bapak, ibu, dan juga ada panggilan inang. Nah, tentunya anak-anak ibu, kalau di rumah panggil sama orang tua itu apa? Kalau bapak dulu panggil apa? Ayah ya. Ada juga yang panggil papa. Kalau ibu, panggil mama ya. Ada yang panggil ibu di rumah? Ada ya, segilang. Kemudian silakan buka halaman berikutnya, halaman 70. Di situ kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran kita, itu siap-siap belajar. Apa panggilan orang tua kalian? Apakah keluarga kalian memiliki perayaan atau kebiasaan khas? Coba perhatikan gambar sabtu noken kebanggaan kami. Cerita ini disalur dari buku noken kebanggaan kami, karya Maharani Maria. Menurut kalian, di mana tokoh cerita ini berasal? Nah, coba perhatikan di buku halaman 71. Di situ ada kegiatan membaca. Bacalah cerita berikut bersama guru. Mari kita membacanya dulu, cerita yang ada di buku ya. Ini ada di belakang lagi. Kita mulai ya dari noken kuning 1, 2, 3. Noken kuning ini sudah dipakai Alex selama 2 tahun. Nah, anak-anak ibu, di cerita yang sudah kita baca barusan, kita dapat membahas bahasa. Kita menemukan beberapa kata kerja pasif dan kata kerja aktif. Di situ tadi, di cerita yang sudah kita baca, terdapat beberapa kata kerja. Yang pertama dulu di situ ada kata kerja pasif. Coba perhatikan dulu. Jadi anak-anak ibu, ini di atas beberapa kata kerja pasif dan juga kata kerja aktif yang kita temukan pada cerita yang sudah kita baca. Coba kita baca dulu kata kerja pasif 1, 2, 3. Kata kerja pasif 1 dipakai, 2 dibuat, 3 dipilih, 4 diraju. Sedangkan kata kerja aktif yang kita temukan dalam cerita ada menunggu, lalu ada menghadap. Itulah beberapa kata kerja aktif dan pasif. Selain dari kata kerja pasif atau kata kerja aktif, di situ kita juga dapat menemukan kata memurai, lalu dipilih dan dirajut. Ada yang tahu apa itu arti memurai? Ada? Ada yang tahu? Tidak ya? Jadi arti dari kata-kata tersebut adalah ini di atas arti dari kata memurai dan arti kata dipilih dan juga kata merajut. Coba kita baca dulu secara bersama-sama. Arti kata memurai yaitu menjadikan lepas terbuka. Arti kata dipilih meminta dengan atau telapak tangan. Yang ketiga, arti kata rajut adalah rajut. Di antara ketiga kata di atas, memurai, dipilih, rajut, tentukan. Coba perhatikan dari di antara kata di atas ini mana yang menjadi kata kerja aktif dan mana yang menjadi kata kerja pasif. Dari kata memurai, dipilih, rajut. Ada yang tahu? Jadi memurai ini termasuk dari kata kerja aktif, sedangkan dipilih termasuk kata kerja pasif dan merajut termasuk juga kata kerja aktif. Itulah beberapa arti dari kata-kata ini di atas ya. Selanjutnya, dan selain dari kata kerja yang kita temukan ini, di situ juga kita menemukan yang menjadi kosakata baru yang kita temukan di cerita yang sudah kita baca adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mendiang. Ada yang tahu apa arti dari kata-kata tersebut? Ada. Jadi noken itu artinya adalah tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu. Yang kedua mendiang. Mendiang ini adalah orang yang telah mati atau meninggal. Yang ketiga adalah usang. Usang ini artinya sudah lama, sudah rusak, sudah usang atau sudah kuno yang sudah tidak bisa terpakai lagi yang sudah rusak. Jadi kerjaan anak ibu adalah menyisir titik-titik ini dari kosakata di atas. Sekarang dikerjakan. Nah di sini setiap di sini ada tugas.
kalian akan membuat kalimat pasif dan juga kalimat aktif melalui cerita yang sudah kita baca dari belakang. Ya, seperti si Rido ini, dia akan mengerjakan tugasnya bersama dengan Fania, mengerjakan tugas bersama dengan Teresia. Ya, caranya kamu baca kembali cerita yang sudah kita baca dari belakang, lalu temukan kalimat pasif dan juga kalimat aktif. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Baik, setelah ibu memeriksa tugas anak ibu sudah bisa menyelesaikan atau membuat kalimat pasif dengan kalimat aktif. Ya, ibu akan kasih waktu kepada anak ibu. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, hari ini kita sudah belajar tentang kalimat pasif, kalimat aktif, dan kita sudah juga tahu beberapa arti kata kerja aktif. Di situ tadi ada beberapa kata atau kosakata baru yang kita temukan melalui cerita. Nah, yang menjadi pertemuan kita selanjutnya yaitu kita masuk pada bab 5 ya. Dan sebelum kita menutupnya, jawabannya itu kita dahulu. Kami mau pulang. Terima kasih. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.